Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Pagi-pagi makan ketimun sambil bercermin. Ada pohon mangga banyak menalunya. Selamat pagi, Assalamualaikum sahabat BRIN. Halo sahabat BRIN, bertemu kembali dengan podcast bersama dengan saya yang kali ini akan memandu selama acara ini. Nama saya adalah Afi Nur Hidayah. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang masih muda dan masih aktif di penelitian tentang nanopartikel, yaitu Dr. Nurvina Yudasari. Selamat pagi Dr. Nurvina Yudasari. Selamat pagi Mbak Afi. Boleh dipanggil Mbak Vina? Oh, silakan. Iya, oke. Baik, Mbak Vina ini adalah peneliti media di Pusat Riset Fotonika Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sebelumnya adalah bergabung di Pusat Penelitian Fisika LIPI ya Mbak ya? Ya, benar betul ya? sekali. Ya. Jadi Mbak Vina ini dulunya adalah lulusan S1 jurusan Fisika dari Universitas Gadjah Mada, betul ya Mbak? Kemudian masuk ke LIPI dan melanjutkan S2 di jurusan Fisika di Universitas Auckland, New Zealand. Dan yang menarik lagi nih Mbak, ternyata S3-nya ini Mbak Vina ini jurusan ilmu bahan dari Universitas Indonesia. Kok jadi beda haluan ya Mbak ya? Apakah sudah tidak tertarik lagi dengan fisika atau gimana Mbak? Ceritanya bagaimana ini Mbak? Oh, iya. Bisa dijelaskan mungkin? Iya, begini ya, kalau dibilang pindah haluan sebenarnya tidak Mbak. Jadi sebenarnya bidang kepakaran saya semenjak saya masuk LIPI pada saat itu ya sebelum BRIN, itu adalah fisika terapan. Fisika terapan sendiri kan bidangnya sangat banyak, termasuk optika, ilmu bahan sendiri juga termasuk di dalamnya begitu. Jadi S1 dan S2 saya memang di fisika, S1 di Gadjah Mada, dan S2 saya di University of Auckland, New Zealand, sama-sama fisika. Namun untuk S3-nya saya perdalam ilmu bahan, karena selama saya bekerja di LIPI dan BRIN, saya tergabung dalam kelompok riset laser. Kelompok riset laser sendiri ini banyak sekali mengerjakan riset-riset yang sangat berhubungan dengan material, baik untuk material processing maupun untuk karakterisasi. Sehingga mau tidak mau saya juga ingin terus memperdalam ya tentang ilmu bahan dan ilmu material karena sangat berhubungan erat sekali. Ya, begitu Mbak Afi. Menarik sekali ya Mbak Vina. Jadi sahabat BRIN, kita kali ini akan berbincang-bincang dengan Mbak Vina mengenai diskusi riset nanomaterial. Nah, nanomaterial itu sebenarnya apa sih ya Mbak ya? Mungkin kita kan belum terlalu familiar ya dengan kata nanomaterial itu apa, nanopartikel apa, dan manfaatnya apa sih untuk masyarakat itu? Bisa di-sharing nih Mbak Vina? Ya, nanomaterial sendiri ini sangat berhubungan dengan nanoteknologi ya. Teknologi di mana kita melakukan proses terhadap material maupun penggunaan material dalam skala nano. Nano sendiri di sini maksudnya adalah partikel atau mungkin material dengan ukuran berskala nano atau rentangnya 1 hingga 100 nanometer. Karena ukurannya yang sangat kecil ini Mbak, sehingga dia itu memiliki karakteristik yang unik jika dibandingkan dengan material-material berukuran bulk maupun mikro ya, begitu, sehingga dia memiliki banyak manfaat ya. Dia memiliki efek permukaan yang luas, kemudian juga sebenarnya efek permukaan yang luas tentu saja berbanding dengan massa dan volumenya begitu. Dan juga untuk ukuran dan juga efek kuantum. Dan semuanya ini sebetulnya mendukung banyak aplikasi dari nanopartikel itu sendiri, baik di dunia elektronik, kemudian di dunia biologi, kemudian di dunia pangan, lingkungan, dan yang saat ini sedang kekinian ya Mbak Afi ya, riset di bidang COVID utamanya di sini untuk medis dan juga untuk farmasi. Begitu Mbak Afi. Baik Mbak. Menarik sekali ya Mbak. Kalau untuk di kerjaan Mbak Vina sendiri ya di laboratorium itu apakah ada hubungannya juga dengan nanomaterial Mbak? Oh, iya. Untuk risetnya sendiri itu seperti apa? Sebetulnya tadi jika kita kembali lagi tadi saya berasal dari grup riset laser ya. Laser sendiri di sini saya gunakan sebagai alat untuk menanokan material. Jadi ada, kalau dibilang banyak sekali teknik sintesis ya, salah satunya adalah laser begitu. Jadi dia adalah salah satu teknik sintesis top down atau menanokan sesuatu yang besar menjadi kecil. Nah, di situ saya melakukan beberapa riset untuk melakukan sintesis nanopartikel metal oksida
atau di sini adalah yang saya kerjakan adalah nanopartikel zinc oxide. Juga mengkombinasikannya menjadi nanokomposite dengan silver, emas, dan beberapa material lainnya. Dan teknik yang kita gunakan adalah teknik laser tadi. Kita berusaha untuk mengimprove. Jadi apakah teknik yang kita gunakan itu adalah teknik single step, double step, atau beberapa, boleh dibilang multiple step begitu ya. Kita terus improve ya. Bagaimana caranya menghasilkan nanopartikel tersebut sesuai dengan parameter yang kita inginkan. Parameter yang kita inginkan untuk boleh dibilang memfungsionalisasikannya untuk aplikasi-aplikasi yang memang kita tuju ya. Aplikasi saya sendiri yang sedang menjadi fokus riset saya adalah di bidang lingkungan, Mbak Afi. Jadi nanopartikel yang saya hasilkan tersebut saya gunakan nantinya sebagai material untuk melakukan purifikasi atau pemurnian air. Di sini untuk dari limbah industri seperti tekstil dan lain sebagainya ya, dan juga dari mikroba. Begitu Mbak Afi. Oke. Menarik sekali ya Mbak ya. Tadi kan Mbak Vina cerita kalau membuat nanopartikelnya itu memakai laser ya Mbak ya. Itu kenapa ya Mbak? Maksudnya tertarik memakai laser sih untuk membuat nanopartikel gitu? Ya. Apakah laser ini spesial atau gimana gitu? Sebetulnya seperti saya katakan tadi ya, laser itu hanya salah satu dari banyak sekali teknik sintesis material. Dan yang paling umum teknik sintesis itu dibagi menjadi dua Mbak Afia, top down dan bottom up. Top down artinya menanokan yang besar menjadi yang kecil. Sedangkan bottom up artinya membesarkan yang kecil, yaitu ion. Ion kemudian kita growth menjadi besar. Itu biasanya banyak digunakan di teknik sintesis berbasis kimia dan biologi atau biosintesis. Sedangkan saya fokus di top down ya, begitu. Karena memiliki keunggulan juga begitu. Yang pertama adalah penggunaan zat kimia yang minimal. Seperti saya ceritakan tadi, aplikasi yang saya tuju adalah di bidang lingkungan dan juga untuk farmasi ya di sini. Jadi penggunaan nanopartikel untuk antimikroba begitu ya. Jadi memang ke arah sana. Mau tidak mau laser ini kita berdaya gunakan. Bagaimana caranya menghasilkan nanopartikel yang memiliki tingkat kemurnian yang tinggi, kemudian permukaan nanopartikel yang bersih ya. Karena kalau dengan metode sintesis lain, ada kemungkinan juga mereka menggunakan banyak chemical additive. Jadi beberapa zat kimia untuk bersifat untuk menstabilkan, kemudian untuk capping ya, begitu dan lain sebagainya. Dan itu bisa diminimalisir dengan menggunakan teknik laser. Begitu Mbak Afi. Wow, ternyata laser ini banget ya Mbak ya, powerful ya? Oh iya, powerful sekali gitu Mbak. Nah, saya kan pernah dengar itu Mbak, kalau kita mau pakai laser itu hati-hati gitu, karena kan bahaya radiasinya gitu kan. Nah, selama di laboratorium tuh Mbak kan karena harus sering memakai laser gitu, ada ini nggak ya Mbak ya? Maksudnya kita harus menjaga diri kita dari bahaya laser itu gimana Mbak selama di lab gitu, bisa diceritakan? Ya, pastinya ya Mbak Afi ya. Tadi yang Mbak Afi singgung mengenai keselamatan laser itu menjadi isu di masyarakat ya. Karena kalau tidak tahu kita bisa dengan enaknya memakai laser pointer kemudian mengarahkan yang dan itu ingin sedikit saya sharing ya yang saya tahu selama saya menggunakan laser. Jadi laser sendiri itu dibagi menjadi 4 kelas. Jadi kelas 1 hingga kelas ke-4. Nah, yang paling ringan bahayanya adalah kelas 1. Dan kemudian yang paling berat adalah kelas 4. Dan ini semuanya memiliki kategori tertentu. Jadi ada 1, 2, 3, 4 dan 3 ini kalau nggak salah ada 2 macam. Juga dengan tingkat bahaya yang berbeda. Kategori-kategori ini sebetulnya didefinisikan atau dikategorikan berdasarkan panjang gelombang dan energinya. Begitu. Untuk yang pertama itu memang banyak dipakai ya, seperti laser pointer dan lain-lain. Dan itu sebetulnya itu juga walaupun dia memiliki tingkat bahaya yang paling rendah, namun tetap kita harus waspada, tidak menggunakan laser tersebut untuk bermain-main ya. Memang gunakan saja untuk yang memang seharusnya, seperti untuk presentasi dan lain sebagainya begitu ya Mbak Afia. Sedangkan untuk yang paling sering kita pakai di kantor, yang paling sering kami pakai dengan tim itu adalah laser kelas 4, tentu saja yang paling berbahaya. Karena energinya sangat besar, karena memang ini banyak digunakan untuk professional use seperti di farmasi, di
kedokteran, kemudian di industri, kemudian di riset. Dan yang keempat ini memang perlu lebih banyak cara ya untuk menghandle-nya. Yang pertama adalah bagaimana kita melindungi area mata, kemudian tubuh kita. Ya, tentu saja dengan memakai Google atau kacamata khusus laser ya. Jadi laser sendiri kita bisa memakai kacamata yang bisa memblok dengan panjang gelombang tertentu, laser dengan panjang gelombang tertentu. Jadi dia tidak mengenai mata kita. Jadi tergantung kita pakai panjang gelombang berapa, maka kita akan berganti kacamata. Kemudian yang kedua adalah baju lab, baju lengan panjang, pakai jas lab. Itu sudah menjadi sesuatu yang keharusan sebenarnya di lab kami. Dan lain sebagainya adalah begini, SOP itu penting juga. Jadi bagaimana di lab itu kita melihat SOP-nya apa saja yang harus kita perhatikan. Itu SOP, kemudian juga banyak rambu-rambu. Jadi kalau kelas-kelas laser tertentu memang seperti kelas 3, 4 itu perlu diberikan rambu-rambu khusus di ruangan tersebut. Dan kemudian kita mengatur laser, kita juga harus memperhatikan energi. Dari rendah dulu kemudian baru ke tinggi. Ketika di rendah itu aman baru kita naik ke tinggi gitu. Demikian pula untuk berkas laser itu sendiri juga kita harus perhatikan arahnya kemana. Begitu Mbak Afi kiranya. Baik Mbak, ternyata ini juga ya, selain kita itu di laboratorium itu kita harus memperhatikan hal-hal yang keamanan itu ternyata sangat penting sekali ya Mbak ya. Betul sekali, karena menurut saya tidak perlu hanya lab laser ya. Semua lab ya, seperti kimia itu juga punya standar prosedur keamanan tersendiri. Demikian pula lab laser. Gitu Mbak Afi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Vina, mungkin ini tidak terlalu nyambung sama eksperimen ya Mbak ya. Nah, Mbak Vina ini kan masih muda gitu kan. Bisa dibilang mungkin kalau istilah kita emak-emak rempong gitu lah ya gitu. Nah, bagaimana Mbak membagi waktu gitu ya Mbak ya antara menjadi peneliti, terus Mbak Vina kan juga pernah sekolah di luar negeri juga, itu bagaimana ya cara membagi waktu antara menjadi seorang peneliti, menjadi ibu muda gitu kan dengan segala kesibukannya gitu kan, gimana Mbak? Sebetulnya kalau untuk menjawab ini saya itu masih belajar ya Mbak Afi ya. Maksudnya perjalanannya juga masih jauh begitu. Saya baru mulai merintis di dunia riset begitu ya, untuk lulus S3 kemudian lanjut begitu kan di riset-riset sendiri. Nah, sebetulnya menilik dari perjalanan tersebut begitu, saya rasa yang paling utama support system ya. Support system tidak hanya dari keluarga, dari kolega juga. Begitu. Jadi bagaimana kita bekerja sama begitu. Kemudian dari keluarga juga bagaimana mungkin di sini pasangan dan anak begitu ya. Kita harus saling support boleh dibilang gitu, begitu. Dan juga yang paling saya rasakan sekarang ini ya, karena ada kemudahan ya. WFA, work from anywhere. WFO, WFH. Jadi kita harus bisa membagi waktu. Rasanya kalau memang saatnya anak tidak bisa ditinggalkan karena sakit atau apa, kita bisa memaksimalkan di hari WFO kita. Kita memaksimalkan bagaimana nge-lab kita sampai menyelesaikan analisis dan lain sebagainya, sehingga waktu terbagi dengan baik dan semuanya bisa insya Allah tercapai. Begitu Mbak Afi. Luar biasa sekali nih Mbak Vina, masih muda. Semoga ini terus ya Mbak ya, semangat terus dalam menelitinya gitu. Amin, nah, untuk pertanyaan terakhir nih Mbak nih, apa harapannya Mbak Vina untuk penelitian nanopartikel ke depan gitu Mbak? Mbak Vina pengen mengembangkan apa gitu secara lebih advance gitu mungkin? Oh ya, sebenarnya ini saya jawab dari saya sendiri sebagai peneliti di bidang laser dan nanopartikel ya Mbak Afi ya, karena ini sebenarnya concern dari kami dari grup laser, sebenarnya semuanya menghadapinya begitu ya, bagaimana caranya metode laser ini bisa lebih dikenal masyarakat, tidak hanya metode kimia ya, terutama di akademis dan masyarakat keduanya. Bagaimana metode laser ini nantinya bisa lebih dikenal, kemudian bisa menaikkan level riset, tidak hanya dalam skala lab, melainkan scale up. Dan itu menjadi concern kami, bagaimana kita melakukan optimasi parameter-parameter laser, penggunaan laser yang mana, kemudian parameter-parameternya kita improve, kemudian juga dari hal lainnya, tentu saja dari materialnya dan lain sebagainya. Dan tentu saja yang tidak kalah penting yang sekarang ini juga banyak dan sangat di-encourage oleh BRIN, yakni adalah kolaborasi industri. Begitu Mbak. Jadi saya rasa
jika ada kolaborasi, kemudian kerjasama ya dari riset dan industri, kemudian dari peneliti juga tak henti-hentinya ya belajar dan mengimprove dari sumber daya yang ada. Saya yakin concern ya dari kami semua, terutama dalam dunia nanopartikel dan laser dari grup kami, insya Allah bisa tercapai. Saya rasa begitu, Pak Alfi. Terima kasih Mbak Vina atas bincang-bincang kali ini. Semoga tetap semangat dalam eksperimen-eksperimen selanjutnya ya Mbak ya. Sama-sama Mbak Afi, saya yang terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengisi podcast BRIN hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Mbak Afi. Amin. Baik sahabat BRIN, demikian bincang-bincang pada podcast kali ini. Sampai jumpa pada episode podcast BRIN yang akan datang. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.